Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Semua sumber berasal dari PUEBI. Yang pertama yaitu penggunaan tanda baca. Fungsi dan contoh penggunaannya. Nomor 1, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, misalnya mereka duduk di sana, tanda titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, A. Kondisi kebahasaan di Indonesia, tanda titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1:35 menit 20 detik. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang ketiga, ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Selanjutnya, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Selanjutnya, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian dari pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaus, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Yang keempat, ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua titik dua Ahmad Wijaya. Selanjutnya, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, bawa koper ini, Nak. Yang kelima, ada tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Selanjutnya, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961, tanda tanya. Selanjutnya, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat.
Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Selanjutnya ada tanda petik, tanda kurung, tanda hubung, dan tanda pisah. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Toma dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, tanda kurung SIM, tanda tutup kurung. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Selanjutnya, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya ada kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca dalam teks ilmiah. Yang pertama, penggunaan tanda koma yang kurang tepat. Terkadang, kesalahan dalam penggunaan tanda koma masih banyak ditemukan dalam karangan ilmiah, baik dari segi penempatan tanda koma yang kurang tepat maupun kurangnya penggunaan tanda koma untuk memisah anak kalimat. Yang kedua, tidak ada titik di akhir kalimat. Ketika memisahkan antara kalimat satu dengan kalimat lain, maka adanya tanda titik untuk memperjelas kalimat. Terdapat pula yang mengalami kesalahan dalam menulis singkatan karena tanda titik yang kurang tepat. Selanjutnya ada unsur serapan. Yang pertama, pengertian unsur serapan adalah kata yang berasal dari Arab, Sanskerta, Belanda, Cina, Portugis, Inggris, dan lain-lain yang masuk pada Indonesia melalui penjajahan dan imigrasi. Yang kedua, proses penyesuaian ejaan unsur asing. Asimilasi atau tanpa perubahan bentuk, yaitu kata yang diserap langsung tanpa adanya perubahan karena umum di kalangan masyarakat. Contohnya ada televisi. Sedangkan adaptasi atau penyesuaian ejaan diubah dengan unsur bahasa Indonesia. Contoh unsur serapan dalam Arab, duniawi diubah menjadi duniawi. Bahasa Inggris, primary menjadi primer. Dalam Belanda, primair menjadi primer. Yang keempat ada kaidah penulisan unsur serapan. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. A, Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O, dan lain-lain. Nomor 5, kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan. Penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku menurut Bu ABI. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekeliruan, maupun penjelasan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.